Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Rahayu. Terima kasih masih mengikuti kelas meditasi elemen api kita. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini ada gempa di Jakarta, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi aman, sehat ya. Tidak ada tidak ada masalah apapun. Ya. Bangunannya juga kondisi bagus ya. Kemudian virus COVID di Indonesia sepertinya tidak terlalu mengkhawatirkan. Tidak seperti suasana di Amerika ataupun di Eropa yang kebetulan sedang puncak musim dingin juga ya. Jadi banyak flu dan banyak diidentifikasi dengan COVID ya. Kalau di Indonesia mungkin Februari mungkin hujan ya. Ini harusnya hujan sekarang ya, Desember, Januari, Februari mungkin masih musim hujan ya. Nah itu harus kita waspadai juga, tapi mudah-mudahan ya aman lah ya. Sudah agak capek soalnya kita kalau membahas soal COVID terus. Tapi ya tetap waspada. Baik Bapak Ibu, yang diposting oleh Pak Ali di dalam grup Telegram Meditasi Elemen itu sekali, bahwa ketika kita memiliki teman-teman atau orang-orang dekat yang memiliki kebijaksanaan, memiliki vibrasi yang tenang ya, orang yang berwawasan itu memang penting ya. Kita harus sortir ini teman-teman mana bukan teman mana yang menguntungkan, teman mana yang tidak menguntungkan, tapi kita harus sortir mana orang yang punya kebijaksanaan, mana yang kebijaksanaannya agak kurang ya. Kalau dekat dengan orang yang bijaksana kita harus pertahankan ya, dengan cara apapun ya kita harus pertahankan komunikasi, hubungan, relasi dengan orang yang bijaksana, karena orang yang bijaksana itu mempunyai pandangan-pandangan yang seringkali out of the box ya. Yang jelas dia tahu bagaimana cara mengarahkan pikiran, cara menguasai suasana hatinya, dan tahu bagaimana cara mengatasi berbagai macam problem dalam hidupnya. Itu berkah termulia kalau di dalam Buddhis ya, bergaul ya dengan mereka yang bijaksana itu adalah berkah termulia. Nah, juga di dalam postingan yang di-share oleh Pak yang salah satu ya pendukung kualitas hidup yang baik itu adalah dengan memiliki makanan yang baik ya, makanan yang bagus. Saya pernah mengalami ini pengalaman hidup saya sendiri ya. Orang tua saya pernah mengalami masa-masa sukses, masa-masa jaya, tetapi masa-masa hancur ya, bangkrut usaha juga pernah, sehingga benar-benar hidupnya susah sekali. Ya. Perut kenyang saja itu sudah luar biasa ya waktu itu. Jadi kita tidak bisa milih yang namanya menu makanan harus bagaimana, itu tidak bisa memang. Pada saat itu intinya cuma kenyang, kemudian hidup sedapat mungkin penuh dengan syukur, ya, kemudian bahagia, ya. Itu sudah jauh lebih daripada cukup, ya. Nah, ketika beban-beban hidup sudah mulai berkurang, ya, kemudian ekonomi juga sudah mulai membaik, ya, baru kita berpikir soal nutrisi, ya, perbaikan nutrisi, ya. Dari tadinya mungkin hanya makan nasi yang penting hangat, ya, kemudian pakai garam, kemudian cabai pun itu hanya diulek pakai garam saja, yang namanya sambal krosak ya. Adik saya Widya itu mengalami sekali, ya, kerupuk ya, hanya itu sudah termasuk mewah ya pada saat ekonomi keluarga saya hancur ketika saya masih kecil. Ya hari itu makannya nasi oyek. Oyek itu apa ya, sejenis singkong yang diolah ya, dia menjadi
nasi singkong lah seperti itu. Gaplek ya. Nah, itu kenangan yang saya dapatkan. Tetapi sesederhana apapun makanan, tetap ketika kita memakannya dengan syukur, dengan penerimaan yang baik, dengan hati yang walaupun dipaksakan, tetapi kebahagiaan harus ada. Kebahagiaan harus ada. Yang penting bisa makan. Rasa bahagia, rasa cukup, rasa syukur ini itu merupakan kondisi emosional yang positif. Ya, kita sudah belajar bahwa memiliki kondisi emosional yang positif ya, itu mengurangi racun di dalam tubuh kita. Ya. Jadi kalau misalnya pikirannya sudah banyak negatif ya, itu terpancar di wajah ya, auranya itu, sinar mukanya itu juga asem. Ya. Dilihat itu sudah tidak enak, sudah asem. Nah itu jadi racun juga ke badan. Jadi asam lambung naik, asam urat naik, segala macam, semuanya asam. Akhirnya berbagai macam bibit penyakit itu datang. Tapi kalau kita lihat, ya banyak orang yang sebetulnya hidupnya jauh dari kata layak, ya. Makanan pun ya jauh dari, ya ala kadarnya itu masih termasuk bagus. Ini jauh dari ala kadarnya. Ya seketemunya lah istilahnya begitu. Tetapi jarang sakit, ya jarang sakit. Walaupun ya dia sakit ditahan juga kita tidak tahu. Tapi yang kita lihat dia tetap berusaha mempertahankan kebahagiaannya dalam kondisi yang paling pahit sekalipun. Tapi kelihatannya orang seperti itu lebih tahan dari berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana caranya bersyukur. Dia tahu bagaimana caranya menerima keadaan. Dia tahu bagaimana caranya untuk beradaptasi dengan keadaan. Dia tahu bagaimana caranya untuk mempertahankan kebahagiaannya. Bukan berarti tidak punya keinginan untuk berubah, untuk maju, tidak. Semua orang pasti mengupayakan ya, berpikir ya, bagaimana kalau saya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tentu, ini pasti. Tetapi pikiran-pikiran yang positif ya, yang seperti itu, yang tadi saya ungkapkan, itu penting untuk dimiliki. Sehingga makanan apapun, ya walaupun itu sederhana, itu gizinya tetap bagus. Gizinya tetap bagus. Nah, kembali ketika ekonomi keluarga saya, ini bukan nostalgia ya, ini bukan curhat, tapi saya ingin sekedar bercerita tentang pengalaman yang saya jalani di dalam keluarga saya. Ketika ekonomi dalam keluarga saya sudah mulai membaik ya, kemudian makanan mulai kami perhatikan. Ya. Bukan berubah menjadi makanan yang lebih mahal dari tadinya beli tempe yang harga 2.000, kemudian beli tempe yang harga 5.000, atau beli tempe yang harga 15.000, tidak. Cara makannya kita perbaiki. Yang tadinya yang penting asal makan, ya. Kemudian cara makannya perbaiki. Makannya tetap sederhana seperti biasa. Tetapi pola makannya, jam makannya, cara makannya kita perbaiki. Itu yang kita lakukan dengan kegiatan setiap 2 minggu sekali, yaitu hari merayakan makan makanan menyehatkan ya, gitu ya, HMM, ya. Itu yang kita lakukan. Ya. Memang harus diakui sulit ya ketika kita dalam kondisi yang serba di bawah. Ya. Mau ngomong mengembangkan spiritual itu sulit. Kenapa? Karena pikirannya sudah terlalu penuh ya dengan berbagai macam beban kehidupan. Tetapi saya juga pernah mengalami kondisi itu ya, dan sekarang saya ya walaupun belum menjadi orang yang super tajir ya, siapa tahu nanti ya super tajir ya, sekarang setidaknya saya mengalami, keluarga saya mengalami banyak perbaikan ya. Cukup ya setidaknya. Itu memang
beban pikirannya berbeda. Ya. Ya. Ini kita bukan bicara soal kekayaan, ya, bukan bicara soal itu, tetapi bagaimana cara kita mengatasi gejolak batin pada saat menghadapi situasi-situasi kehidupan yang demikian. Ya. Ini juga bagian dari kebijaksanaan. Ya, ini juga bagian dari kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Ya. Banyak orang yang tidak bisa menghadapi beban hidup kemudian memilih shortcut, yaitu memilih mengakhiri hidupnya. Ya. Ini bukan pilihan bijak. Ya. Karena kalau di dalam Buddhism, ini di dalam Buddhism ya, pada saat kita sedang panen karma buruk dan kemudian kita akhiri kehidupan, dan pada kehidupan berikutnya karma buruk itu tidak berhenti, itu akan kita panen kembali dalam cara yang berbeda. Ya. Jadi sampai kita menuntaskan, ya, membayar karma buruk itu, baru kemudian dan kita mulai menanam karma-karma yang baik, baru kita kemudian mengalami perubahan di dalam hidup ini, konsep di dalam Buddhism. Ya. Sehingga dengan cara yang demikian kita belajar untuk memperbaiki spiritual, belajar memperbaiki kehidupan kita, ya. Mulai dari batin sendiri. Ya. Makanan apapun, ya, entah itu bahannya mahal harganya, entah itu bahannya murah harganya, yang penting makanan itu tidak beracun, ya. Dan yang penting makanan itu diperoleh dengan cara yang benar, ya. Dalam ya bahasa Muslim ya katakan halal ya, ya. Cara memperolehnya halal demikian dengan cara yang benar. Dimakan ya, diolah dengan benar, dimakan dengan pikiran bahagia, dengan penuh syukur, ini akan menjadi gizi. Betapapun sederhananya makanan itu. Tetapi ketika kita mampu ya, untuk mengatur ya, ya, tidak manis terus, ya, tidak pahit terus, tidak asam terus, tidak pedas terus, ya. Tapi dikombinasi atau berselang atau sambil tubuh sendiri ketika saya makan terlalu banyak pedas misalnya, oh problemnya adalah demikian. Ketika saya makan terlalu banyak manis, problemnya demikian. Jadi kita sendiri yang mengatur kapan saya harus berpuasa makanan pedas, kapan saya harus berpuasa makanan manis, ya kapan saya membutuhkan pedas, seberapa manis, seberapa pahit, seberapa asam kita atur sendiri, ya demikian. Kita istirahatkan tubuh ya dari berbagai macam rasa yang campur aduk itu. Nah, ini cara kita apa namanya mengatur makanan, ya mengatur makanan yang baik. Dengan demikian, pikiran kita juga tenang. Ya. Sudah benar apa yang di-share oleh Pak Ali di dalam grup. Ya. Terima kasih, itu mengingatkan juga. Tetapi perlu untuk ditambahkan ya penekanannya bahwa kondisi mental, kondisi batin itu juga perlu untuk diawasi, diatur, ya, untuk dikelola. Ya. Setidaknya 1 minggu kita Jumat Sabtu Minggu bersama-sama itu belajar mengendapkan pikiran. Ya. 1 minggu full Senin sampai Jumat, ya sampai Jumat sore dengan pekerjaan yang begitu sibuk, ya pikiran diforsir. Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam kita endapkan, kita istirahatkan. Ya. Hari ini kita akan belajar meditasi elemen api dengan meta elemen api, ya meta elemen api, mengendapkan pikiran. Kemudian besok kita akan menggunakan kombinasi antara nafas dengan elemen api. Ya. Sabtu dan Minggu, mudah-mudahan tidak ada halangan. Baru kemudian minggu depan kita akan metode pokok daripada elemen api. Seperti itu. Ibu Sriwati mungkin baru hari ini nih mulai meta elemen api. Ya, kita coba mengendapkan pikiran, Ibu.
Yang tidak bisa duduk bersila, bisa dengan cara duduk di kursi seperti biasa, kakinya di bawah. Tangan, jari-jari disilangkan, kemudian diletakkan di tumit seperti ini, rileks. Tubuh dan pikiran ditenangkan. Kita endapkan ketegangan selama 1 minggu ini, ya. Kita istirahatkan tubuh dan pikiran, kemudian kita pulihkan kembali energi yang positif dari kesadaran kita. Mata menghadap ke bawah, tetap terbuka. Rasakan seluruh tubuh, dari kepala sampai ke kaki, kemudian diendapkan. Sambil merasakan seluruh tubuh bersamaan, sadari juga kita masih bisa membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan pada saat ini. Rasakan juga sentuhan di antara jari-jari tangan, dikendorkan. Baik, dengan mata tetap terbuka, menghadap ke bawah. Sekarang rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian rasakan wajah, kendorkan wajah. Kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kemudian kendorkan telinga, mulai dari daun telinga sampai ke dalam gendang telinga dikendorkan, dan dengarkan suara keheningan di telinga. Semakin tenang pikiran, semakin telinganya rileks, suara keheningan semakin jelas di dalam telinga.
Kemudian kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Rasakan ketika kita tersenyum, seluruh tubuh rileks dan ada rasa sukacita di dalam batin. Kemudian kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan kepala bagian belakang. Sekarang kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Perhatikan kita masih bisa membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan saat ini. Kendorkan. Tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kemudian kendorkan otot perut. Sekarang kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai dan antara tumit dengan kedua tangan. Kedua titik sentuh itu atas dan bawah dirasakan bersamaan. Sekarang dengan mata tetap terbuka menghadap ke bawah, tubuh ditenangkan, rasakan seluruh bagian tubuh bersamaan, kemudian kendorkan.
Angkatkan muka ke bawah, rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, sekarang kendorkan kelopak mata dan pejamkan matanya perlahan. Rasakan sentuhan di antara kedua kelopak mata itu. Kendorkan bola mata. Jika bola matanya masih bergetar, kendorkan. Sekarang, kendorkan telinga, mulai dari daun telinga sampai jauh ke dalam gendang telinga. Kemudian, kendorkan pipi. Sentuhan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Rasakan sukacitanya tersenyum kepada diri sendiri. Senyumlah yang paling indah untuk diri sendiri. Melampaui senyum yang kita berikan kepada orang lain. Kendorkan seluruh bagian kepala, jauh sampai ke dalam. Kemudian, kendorkan leher,
Jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Perhatikan, saat ini kita sudah tidak bisa membedakan antara tangan kanan dan kiri. Sudah menyatu, hanya terasa pada bagian luar. Kemudian, tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada dan seluruh organ di dalam rongga dada. Sekarang, kendorkan otot perut dan seluruh organ di dalam rongga perut. Kemudian, kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang, rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Pastikan setiap anggota tubuh, dari kepala sampai ke kaki, jauh sampai ke dalam, semuanya beristirahat dengan baik. Dan punggung tetap tegak. Periksa secara perlahan, tidak terburu-buru, sabar, rasakan setiap anggota tubuh, jauh sampai ke dalam, semuanya beristirahat dengan baik. Dan jangan lupa tersenyumlah untuk diri sendiri.
Pikiran tidak berkata-kata, hanya periksa dengan penuh kesadaran dan sabar, merasakan bagian demi bagian anggota tubuh, jauh sampai ke dalam, untuk memastikan semuanya beristirahat dengan baik. Baik, sekarang kita akan berbicara dengan diri sendiri, berbicara dengan kalimat yang baik, berbicara dari hati ke hati dengan emosional yang baik. Kita akan isi air di dalam tubuh kita dengan kata-kata yang baik. Sambil merasakan seluruh tubuhnya bersamaan. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyumlah untuk diri sendiri, rasakan reaksinya pada tubuh. Pikiran diam, tidak berkata-kata, hanya penuh kesadaran, memastikan setiap bagian tubuh jauh sampai ke dalam, semuanya beristirahat dengan baik.
Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Kita tarik kesadaran keluar, merasakan seluruh tubuh bersamaan. Perhatikan, kita tidak bisa lagi menemukan tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Dengan penuh kesadaran terhadap tubuh, sekarang kita akan memberikan kata-kata yang positif lagi kepada diri sendiri dari hati ke hati. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyumlah untuk diri sendiri, lebih indah daripada yang diberikan kepada orang lain. Rasakan sukacitanya, pikiran tidak berkata-kata, mengendap ke dalam, memeriksa dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Pastikan setiap anggota tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam. Periksa berulang-ulang untuk memastikan bahwa semuanya beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam. Tersenyumlah.
Baik, sekarang tarik kembali kesadaran keluar, rasakan seluruh anggota tubuh bersamaan, sekarang sambil tetap memastikan setiap anggota tubuh beristirahat dengan baik, kita akan memurnikan ruang kesadaran kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Anda bisa ikuti kata-kata saya. Siapapun yang telah berjasa baik dalam hidup saya mengucapkan terima kasih. Saya memohon maaf kepada siapapun yang telah mendapatkan perlakuan tidak baik dari saya, dan saya memaafkan siapapun yang memperlakukan saya dengan tidak baik. Semoga semuanya sehat dan panjang usia, tumbuh dalam kebijaksanaan dan kebajikan. Bayangkan seluruh dunia diisi dengan makhluk-makhluk yang berbahagia, tersenyumlah untuk diri sendiri. Sekarang kita mengendap lagi ke dalam, rasakan reaksinya ke dalam tubuh. Pikiran tidak berkata-kata, pastikan setiap anggota tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam. Tersenyumlah kepada diri sendiri, lebih indah daripada yang kita berikan kepada orang lain.
Baik, sekarang tarik kembali kesadaran keluar. Rasakan udara di sekitar tubuh. Rasakan bola mata. Sekarang buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Bapak Ibu, meta di dalam elemen api itu ataupun di dalam objek yang umum itu karakteristiknya adalah air sebetulnya. Ya. Sebab pada saat kita mengembangkan meta, apakah dengan metode yang umum selama ini dikenal ataupun di dalam elemen api itu tetap menghasilkan rasa haru di dalam batin, ya, karena melepas beban-beban di di dalam batin. Ya. Nah, rasa haru itu adalah karakteristik daripada elemen air. Ya. Yang mana ini memang kita butuhkan pada saat kita berlatih meditasi elemen api. Jadi dengan adanya resiko daripada berlatih meditasi elemen api, sebagaimana yang sudah kita ketahui, mungkin dalam beberapa kasus apinya bisa tidak terkendali, ya, panasnya menjadi begitu ekstrim dan bertahan untuk waktu yang cukup panjang. Dengan mengembangkan meta atau dengan postur membalik telapak tangan, ya, itu akan membuat unsur airnya menjadi dominan. Dan itu akan memadamkan api yang berlebihan. Ya. Nah, ini adalah metode yang sudah kita bahas, ya, barang mungkin dilupakan, ya. Sudah mulai banyak karena materinya bertumpuk banyak. Setelah itu, sebagaimana yang sudah kita bahas ketika saya mengawali memperkenalkan meta, bahwa Buddha juga mengatakan meta ini ada 11 manfaat. Salah satunya adalah untuk menetralkan racun. Ya. Tentu saja adalah racun pikiran yang dimaksud oleh Buddha. Adapun racun-racun yang lain bisa saja, ya, bisa saja, tentu membutuhkan metode yang khusus, ya. Tidak cukup dengan mengembangkan pikiran cinta kasih saja. Ya. Tetapi dari dalam tubuh, ketika pikiran sudah ready, dampak yang ditimbulkan oleh racun-racun yang lain, seperti misalnya bisa ular dan lain sebagainya, itu akan lebih kecil. Ya. Misalnya orang yang digigit ular berbisa, dia tidak panik, ya, dia tetap tenang, dia tetap positif, ya, maka dia akan lebih tahu apa yang harus dilakukan, ya. Dan itu membuat penyebaran racun ularnya itu tidak secepat orang yang justru dipenuhi dengan kepanikan, ya. Dan dampak kerusakannya itu juga tidak separah orang yang dikuasai oleh kepanikan. Nah, kemudian di dalam praktik-praktik keagamaan, ya, apapun itu, apakah itu di dalam Buddhism, ataukah itu di dalam Kristiani, ataukah itu di dalam Islam,
ataukah itu di dalam Shinto, ataukah itu bahkan di dalam penghayat kejawen sekalipun, menggunakan air doa, yaitu air yang istilahnya mudahnya adalah diisi dengan pikiran atau energi yang positif, ya, energi cinta kasih. Doanya bisa apa saja, anything. Semua doa itu baik jika disertai dengan ketulusan hati, dengan sukacita, dengan harapan baik. Semua doa itu baik. Mau diungkapkan dengan bahasa apapun, itu jika memang didasari oleh suasana hati yang positif, itu semua doa adalah baik. Dan itu mengubah molekul kristal daripada air itu sendiri. Secara internal, ya, orang yang mengucapkan doa itu, molekul tubuhnya itu sudah berubah. Ya. Ketika dia menggunakan air sebagai media untuk menampung penyebaran daripada energi positifnya, maka air ini pun juga bermanfaat. Ya. Kita menjumpai baik yang tidak logik saja, bagaimana air itu digunakan oleh berbagai macam berbagai macam praktik spiritual dalam berbagai macam keagamaan maupun kepercayaan itu untuk pengobatan. Ya. Hanya air bening saja, ya, itu bukan air macam-macam, hanya air bening. Kadang-kadang malah air yang langsung dari mata air diambil begitu saja. Ya. Ada yang mengumpulkan dari 7 sumur, dari 40 sumur dan sebagainya. Tapi ada juga yang hanya dengar sembarang air aqua pun bolehlah. Ya. Nah, itu memang praktik yang demikian. Praktik yang demikian yang sudah diwariskan, ya, oleh nenek moyang kita hingga saat ini. Ya. Itu masih dipraktikkan. Jadi memang pikiran cinta kasih, ya, itu sangat bermanfaat, ya, terutama mengatasi racun-racun yang ditimbulkan oleh pikiran kita sendiri yang bersifat toksik, ya, pikiran beracun. Jika pikiran kita beracun, tentu saja badannya juga ikut beracun. Ya. Jadi kalau pikiran kita tidak beracun, ya badan kita tidak beracun. Nanti kembali yang di-share oleh Pak Ali, ya. Sebagus apapun makanan yang kita makan, ya, semahal apapun bahan makanan yang kita makan, yang kita beli, jika pikiran kita toksik, beracun, maka makanan itu tidak akan berdampak terlalu banyak bagi tubuh kita. Tetapi ketika pikiran kita tidak beracun atau sedikit racun, lebih banyak kebahagiaan, ya, lebih banyak syukur, lebih banyak ketulusan, ya. Kita tahu bagaimana caranya melepas beban-beban itu. Memang tidak menyelesaikan masalah, ya, tidak menyelesaikan inti masalah, tetapi kita mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, ya, dengan suasana hati, karena memang ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan dengan cepat, membutuhkan waktu untuk penyelesaian. Dan yang harus kita selesaikan adalah urusan di dalam diri sendiri. Ya, urusan dalam diri sendiri. Kita harus menghentikan pikiran-pikiran beracun. Ya, harus memusnahkan pikiran-pikiran beracun itu dari dalam diri sendiri. Ya, kenapa? Sebelum itu meracuni orang lain, itu akan meracuni diri kita sendiri. Kita sudah belajar ini. Dan be happy. Berbahagialah. Ya. Seberat apapun, ya, problem dalam kehidupan, jangan lupa bahagia. ini sering kita dengar. Kita memahaminya dengan sudut pandang yang berbeda ketika kita belajar elemen api. Lebih mendalam. Lebih mendalam. Kenapa? Karena kita tahu
efek dari pikiran-pikiran beracun itu kepada tubuh kita sendiri dan kembali kepada pikiran kita sendiri itu juga. Dan bukan hanya itu, di dalam Buddhism pikiran-pikiran yang negatif itu akan memproyeksikan munculnya pengalaman-pengalaman terhadap karma-karma yang negatif juga. Yang cukup berat. Tetapi pikiran kita tetap positif ya, attitude-nya tetap positif. Maka proyeksi daripada pikiran kita itu akan mengubah daripada permasalahan itu sendiri. Ya. Dan masalah itu akan lebih mudah untuk diatasi daripada ketika pikiran kita negatif. Ya. Oleh karenanya, pengalaman hidup yang sangat menyenangkan sekalipun, itu bisa menjadi terasa menyakitkan apabila proyeksi daripada pikiran kita sudah negatif. Ya. Oleh karenanya, penekanan saya tetap sama, ya, berkali-kali ya dalam setiap momen kelas meditasi elemen api, memiliki pikiran yang bahagia, ya, memiliki spiritual yang cerdas, ya, tahu kapan harus melepas beban itu. Nah, misalnya contoh pekerjaan begitu crowded ya di kantor, begitu sudah waktunya untuk pulang, ya, ketika Anda sudah keluar, bangun dari tempat duduk saja, keluar dari ruangan Anda, be happy. Tinggalkan permasalahan itu di tempat Anda duduk, di situ. Tinggalkan masalah itu di situ. Be happy. Sekalipun Anda keluarnya untuk sekedar minum kopi, ya, beberapa orang mungkin menghisap rokok, ya. Ini walaupun tidak baik untuk kesehatan, tetapi orang bukannya hanya untuk melepaskan kepenatan pikiran. Kalau saya tidak merokok memang, dan lepaskan ya beban itu, ya, lepaskan. Anda bisa mencari mencari cara yang lebih positif, ya. Jika Anda tidak mau merokok, menarik nafas misalnya, atau melihat pandangan yang jauh, ya, melepas pandangan yang jauh. Kemudian Anda bisa mengendorkan ketegangan, ya, atau Anda mencari minuman yang agak dingin atau agak hangat, coklat hangat, ya. Anything yang membuat beban pikiran Anda terlepas sejenak. Lepaskan beban pikiran toksik itu, walaupun itu sejenak, ya, sehingga tubuh Anda juga tidak beracun. Racun-racun yang lain yang ditimbulkan oleh faktor makanan, ini juga kita sudah pernah bahas sebelumnya. Ini juga bisa kita atasi, ya. Salah satunya, walaupun ya, kita tetap membutuhkan obat-obatan, tetapi attitude mind atau sikap mental yang positif, ya, yang meta, itu akan sangat membantu untuk mengatasi racun-racun ini. Kita sudah belajar ini di awal meditasi elemen api. Saya akan review kembali, ya, supaya teringat kembali. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya rasa mungkin ada baiknya, ya, setiap hari Jumat malam kita mengendapkan ketegangan, ya, kita mengendapkan pikiran, melepas semua beban dengan latihan meta elemen api. Kemudian hari Sabtu dan hari Minggunya kita baru metode pokok, metode kombinasi nafas, ya, untuk mengendapkan energi yang kita dapatkan sebelumnya. Itu yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Malam Romo. Tidak ada. Ya, Pak Ari, selamat malam.
Malam, Monggo Pak Ari. izin tanya Romo. Ya, Barusan selamat kan malam. Ya. ini posisi tangannya apa namanya menjepit gitu ya Romo ya. Ya. Nah, Ini, ya benar seperti persilangan. itu. Ya. Ya persilangan. Nah, Ya. itu tumben saya rasakan sama ikut MEA dari pertama sampai sekarang, itu tumben sekali ini saya rasakan di sela-sela jari itu terasa sangat panas sekali Romo. Jadi kayak megang balsem, mungkin lebih 2 kali 3 kali lipat panasnya. Sampai sekarang pun masih terasa Ya. panas. Masih Ini ya. Memang bisa dominan. ini normal ya Romo ya? Normal. Memang bisa dominan seperti itu. Oh gitu. Saya tumben sebelum-sebelumnya meta dengan posisi meta itu nggak pernah panas. Ini tumben banget panas sekali. Ya. Cuma bagian ini aja kan? Iya betul. Ya. Tapi pada saat duduk meditasi bisa dibedakan kanan dan kirinya enggak? Oh, nggak bisa dibedakan. Enggak menyatu ya? Iya, Cuma merasakan bentuk luarnya aja gitu ya? Betul. Seperti energi di luar kulit gitu ya. Tapi iya. kulitnya sendiri kan juga tidak terasa. Ya. Betul. Ya. Itu sudah benar Pak. Pengalamannya demikian. Dan itu adalah jana yang kedua. Ya, kalau pikiran hening diam, kemudian tidak berlari-lari, itu jana kedua. Tapi kalau pikiran kadang-kadang masih sedikit berlari, ya, sedikit ada lamunan, ya, itu jana yang pertama pengalamannya. Masih agak lari sih Romo tadi ada anak menangis. Masih agak lari sedikit. Iya. Tapi kan secara umum nyaman ya suasananya ya. Nyaman ya, rasanya tenang, enak gitu. Oke, mantap. Memang harus begitu. Pikiran harus mengendap dalam. Oh, iya, baik. Terima kasih Romo. Sama-sama Pak Ari. Oke, saya rasa cukup malam ini Bapak Ibu. Nanti akan saya ketik ya materinya. Ya, kayaknya ada yang harus sudah akan coba untuk aktifkan kembali kelas meditasi elemen api yang mungkin bagi sebagian orang sudah sudah tidak mengikuti karena COVID sudah mulai menurun ya. Tapi saya tetap mau menjadikan meditasi elemen api ini sebagai basic survival, salah satu basic survival bagi semua orang. Karena meditasi elemen api ini memelihara kesehatan kita ya sampai dengan nanti tua. Itu. Terima kasih. Rahayu, selamat malam, sehat selalu, panjang usia, harapan baiknya tercapai. Selamat malam, Romo. Makasih, Romo. Makasih, Romo. Rahayu, Romo. Makasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Romo. Namo Buddhaya. Terima kasih.